Bernyanyi bagiku Selagi itu ada
kagum akan kebaikan-Mu, akan kesetiaan-Mu Tuhan. Sehingga pagi ini kami ada semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih buat sepanjang minggu Engkau menjamah kami, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, pagi ini kami boleh Tuhan bersorak-sorai di hadirat-Mu, mengagumi Engkau Tuhan, menyanjung Engkau, Allah yang hidup, Allah yang heran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di tengah ibadah kami yang sederhana ini Tuhan. Lawati kami, ubahkan kami, untuk kami menjadi jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan. Berkati yang song leader, yang singer, berkati yang play musik Tuhan, para tarunamu, berkati yang bahkan firman, bahkan bawa persembahan. Tuhan Yesus memberkati Engkau Tuhan, membawa mereka ke arah kemuliaan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan, Engkau buatlah berhasil ya Bapa. Kami terus menyerahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ibesa kakala kapuk, kami rindu melihat kemuliaan di tempat ini. Kirim jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, yang tidak bisa kami pikirkan. Engkau akan campur tangan dan menggerakkan setiap hati untuk datang beribadah. Setiap jiwa yang terikat akan dibebaskan di dalam nama Yesus. Setiap orang yang suam kuku akan dilawat, akan diamankan di dalam nama Yesus. Yang jauh dari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya lawatan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Berkati lingkungan gereja kami Tuhan, sekala kabut ini Tuhan menggerakkan mereka datang jam 7 pagi di GBI Senggakala kabut Tuhan. Berkati Tuhan jemaat yang sudah hadir, bahkan masih di perjalanan. Berkati yang juga ikut yang live streaming. Tuhan Yesus menjamah dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, berikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, boleh salam kanan kiri, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Lebarnya dalam lautan.
Haleluya. Lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Bapak saudara, saya ulang untuk bangkit berdiri, kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang ditaburkan untuk mereka dalam firman kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita angkat pujian, kita selalu Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa, tapi jadi yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Percayaannya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi dengan Tuhan menjawab doa, tapi kami yang terbaik di waktu yang tepat.
Kami akan melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, bahkan sesuatu yang sulit untuk kami pikirkan Tuhan dapat mengerjakannya bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali datang beribadah di gereja tempat ini, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila setiap firman yang ditabur pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi berkat, dan mengubahkan setiap kami yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan selalu. Kita bersyukur pagi hari ini kembali saudara kita dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, minggu lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus sudah tercurah dan dipenuhi di dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita mau belajar khususnya di bulan Juni ini, karena bulan Juni adalah bulan yang bertemakan tentang keluarga di Gereja Bethel Indonesia. Maka tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini juga berhubungan dengan keluarga. Tema firman Tuhan mari kita pada pagi hari ini adalah pengampunan di tengah-tengah keluarga. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Matius pasal ke-18. Matius pasal 18, kita baca dari ayat ke-21 sampai ayat ke-35. Matius pasal 18 ayat 31 sampai ayat 21 sampai 35. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 21, Bapak Ibu Saudara ayat ke-22 dan seterusnya sampai dengan ayat yang terakhir, ayat ke-35. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, padanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi ketika orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Mereka sujud, hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Melihat itu, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah kau harus mengasihi
mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Maka marahlah Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada Agus sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pengampunan di dalam keluarga. Firman Tuhan mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki pengampunan antara satu dengan yang lain, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana suami dengan istri harus bisa saling mengampuni, orang tua dengan anak harus bisa saling mengampuni, bahkan antar saudara, kakak dan beradik harus bisa saling mengampuni. Sebelum kita juga bisa mengampuni kepada orang lain. Ya. Kesalahan apapun yang mereka perbuat di tengah-tengah keluarga kita, maka firman Tuhan mengatakan kita harus bisa melepaskan pengampunan kepada mereka. Oleh sebab itu ketika Yesus bersama dengan Petrus, dan waktu itu Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimanakah seharusnya kami mengampuni orang yang saudara kami yang bersalah kepada kami?" Petrus bertanya, "Apakah sebanyak 7 kali kami mengampuni?" Tetapi Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya saudara, bukan berbicara tentang jumlah banyaknya pengampunan, bukan berapa kali kita harus mengampuni, tetapi yang Yesus katakan kepada Petrus adalah bahwa pengampunan itu harus dilakukan secara sempurna dan terus-menerus. Artinya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita ketika Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan mengampuni dosa saudara, maka kita juga harus lakukan itu kepada orang lain, terlebih kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian Yesus menjelaskan dalam sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan itu ada seorang raja yang sedang menagih hutang dari hambanya. Ada hambanya yang berhutang sebanyak 10.000 talenta. Saudara, 10.000 talenta kalau dijadikan ke dalam pecahan rupiah itu sebesar 3.120 triliun rupiah. Besar sekali. Ya. 3.120 triliun hutang dari hamba ini kepada rajanya. Dan hamba ini tidak bisa membayar. Kemudian raja itu memerintahkan untuk mengambil istrinya, mengambil anaknya dan menghukum hamba ini. Tetapi hamba ini datang bersujud, merendahkan diri kepada raja dan meminta ampun atas hutang yang tidak sanggup dia bayar. Kemudian raja ini memaafkan hambanya. Semua hutangnya yang 10.000 talenta atau 3.120 triliun itu dianggap lunas. Saudara tahu apa makna dari ini? Maknanya adalah ada dosa yang kita lakukan sebanyak itu. Ada banyak dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi raja ini adalah Yesus itu sendiri. Hamba ini adalah kita, manusia itu sendiri. Kita melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan, kemudian kita meminta pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Ini makna dari perumpamaan itu. Secara logika, bagaimana mungkin hamba ini bisa membayar hutangnya sebesar 3.120 triliun? Saudara mau cari di mana uang sebanyak itu?
Begitu juga dosa kita. Dosa yang kita lakukan, perbuatan salah yang kita lakukan, itu tidak bisa membayar apa yang sudah kita perbuat kepada Tuhan. Tetapi Yesus datang ke dunia ini sebagai Raja, sebagai Tuhan dalam hidup kita. Maka Dia menghapuskan segala dosa kita, dan Dia mengampuni segala dosa kita. Ya. Tetapi di dalam perumpamaan itu hamba ini, saudara, hamba ini menagih utang dari temannya yang juga berhutang kepada dia sebesar 100 dinar. 100 dinar kalau dijadikan ke dalam pecahan rupiah sebesar 5 juta. Ya. Ada teman yang hutang sama dia 5 juta, tapi dia tetap menagih. Dia tetap merampas. Dia tetap menuntut agar dibayarkan utangnya 5 juta. Dan ketika raja itu mendengar bahwa hambanya ini tetap menagih temannya yang berhutang kepada dia, maka sangat marahlah raja ini dan menghukum hamba itu. Apa makna dari perumpamaan ini? Adalah ketika raja itu sebagai Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, maka kita pun juga harus mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Itu maknanya. Ya, raja sudah menghapuskan utangnya sebesar 10.000 talenta, maka dia juga harus menghapuskan utangnya yang dia berikan kepada orang lain, juga harus dia hapuskan. Yang serahannya 100 dinar itu. Ya. Artinya pengampunan itu ya harus sepenuhnya kita lakukan dalam hidup kita. Khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Ada pepatah mengatakan bahwa sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama itu akan saling berbenturan. Ya. Artinya di tengah-tengah keluarga kita sering bertemu, kita saling berhubungan, maka mungkin terjadi perselisihan dan mungkin terjadi kesalahpahaman. Tetapi kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang panjang sabar dan Tuhan yang Maha Pengampun. Dan sebagai anaknya kita diharapkan juga memberikan pengampunan bagi siapa saja, terutama kepada keluarga kita. Oleh sebab itu saudara, bulan ini bulan keluarga. Maka bulan ini juga kita harus bisa mengampuni keluarga kita. Amin. Oleh sebab itu apa yang harus kita pelajari dalam hal pengampunan? Yang pertama adalah pengampunan itu tanpa batas. Di ayat ke-22 Yesus berkata, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus ingin menunjukkan bahwa kita mampu memberikan tanpa batas. Karena Ia sendiri selalu memberikan pengampunan tanpa batas bagi setiap orang yang mau bertobat kembali kepada jalan yang benar. Yesus memberikan kesempatan kepada kita agar kita memberikan kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaikinya. Makanya ketika Yesus sudah melakukan mujizat, Dia sudah menyembuhkan banyak orang, apa yang dikatakan kepada Yesus? Hai engkau, dosamu sudah diampuni. Hai engkau, dosamu sudah diampuni. Berkali-kali Yesus berkata seperti itu. Dia melakukan mujizat, Dia menyembuhkan orang sakit. Di akhir ucapannya Dia berkata, hai engkau, dosamu sudah diampuni. Ya. Bahkan ketika di atas kayu salib sekalipun, ketika Yesus akan menghadapi kematian, Dia berkata, Bapa, kiranya janganlah berikan kesalahan ini kepada orang lain. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Artinya Yesus menunjukkan bahwa pengampunan itu tanpa batas. Berkali-kali keluarga kita melakukan kesalahan, tetap kita akan berikan pengampunan. Seberat apapun yang dilakukan oleh keluarga kita, tetap kita akan melepaskan pengampunan.
Berkali-kali saya menjelaskan tentang kesaksian dari Joyce Meyer, salah seorang perempuan misionaris yang dipakai Tuhan untuk menginjil ke berbagai negara. Dia punya kepahitan, akar pahit karena sudah dilakukan tindakan kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri sebanyak 200 kali. Ada kepahitan, ya, dari kecil sampai dia dewasa. Bahkan ketika dia sudah menikah, kemudian dia sudah melayani, masih menyimpan akar pahit kepada ayahnya sendiri. Tapi satu ketika ayahnya sedang sakit, ketika ayahnya sudah tidak punya uang lagi di rumah sakit, kemudian ayahnya menelepon dia dan berkata meminta pertolongan kepada anaknya, Joyce Meyer. Maka ada pergolakan batin yang dialami oleh Joyce Meyer. Ya. Satu sisi dia mengingat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, satu sisi dia adalah hamba Tuhan yang harus mengampuni orang yang bersalah sekalipun itu adalah ayahnya. Ya. Maka Joyce Meyer berdoa kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Kemudian Tuhan menggerakkan dia untuk mengampuni ayahnya. Dia menangis di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku akan lakukan perintah. Dia pergi ke rumah sakit, dia lihat ayahnya, dia menangis bersama dengan ayahnya, dia memaafkan ayahnya yang sudah berbuat salah kepada dia. Dia mengobati ayahnya, dia merawat ayahnya, dia membayar rumah sakit ayahnya sampai sembuh ayahnya, dia bawa ke rumah. Dan dipulihkanlah hati mereka berdua. Yang tadinya dia punya akar pahit, dia punya kepahitan, sekarang dia mengampuni ayahnya dan dia mengasihi ayahnya. Saudara, kita harus mengampuni keluarga kita atas apapun yang kita lakukan. Mungkin sebagai anak kita pernah mengalami kekerasan oleh orang tua, dipukul, ya kan? Mungkin digesper, ada digesper sini. Mungkin dipakai sapu lidi dipukul, ya. Tapi sebagai orang yang mengasihi orang tua dan keluarga, dan sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, maka kita mengampuni mereka. Amin. Yang kedua, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Di ayat ke-26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Ketika hamba itu tidak sanggup membayar hutangnya yang begitu besar kepada raja, yang dilakukan oleh hamba itu apa? Dia bersujud. Ya. Dia bersujud menyembah. Dia memohon belas kasihan dari raja agar raja bisa memberikan waktu lagi supaya dia bisa mencari uang supaya dapat membayar utangnya dan melunasinya. Dan karena melihat kerendahan hati dari raja itu, maka raja melunaskan utang. Saudara, yang kedua, kita butuh kekuatan yang terbatas dalam hal mengampuni, yaitu pertolongan dari Tuhan. Mungkin secara diri kita, secara emosi kita sepertinya nggak bisa. Kita sepertinya nggak mampu untuk mengampuni. Karena apa? Karena pikiran ini akan selalu mengingat kembali dan mengulang kembali perbuatan-perbuatan jahat yang sudah dilakukan mereka sebelumnya. Secara pikiran, secara emosi, secara hati kita tidak bisa mengampuni mereka. Sudah terlalu berat, sudah terlalu sakit, sudah terlalu jahat yang mereka perbuat. Tetapi saudara, kita butuh pertolongan Tuhan yang akan memulihkan hatimu, yang akan menyadarkan hati kita, yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Dan itu adalah keluarga-keluarga kita yang sudah menyakiti kita. Karena apa? Kita akan bertemu dengan dia. Mungkin setiap hari,
satu rumah dengan mereka. Atau mungkin saudara berkunjung ke rumahnya dalam 1 minggu atau dalam sebulan kemudian. Karena kita akan berjumpa dengan mereka kembali. Tetapi bagaimana hati kita yang sudah tersakiti ketika menghadapi orang mereka, keluarga kita yang sudah berbuat salah, berbuat jahat kepada kita, tapi kita diberikan kelegaan. Kita diberikan kekuatan untuk bersama dengan mereka, untuk tersenyum dengan mereka, untuk berbicara dengan mereka, untuk sharing dengan mereka, untuk mendoakan mereka. Dan itu yang kita butuhkan adalah pemulihan dari Tuhan. Agar hati kita ini dipulihkan. Tetapi karena kalau kita masih menyimpan kepahitan, maka itu akan menjadi celah buat iblis bagi saudara untuk dia terus menggoda dan membuat saudara semakin jatuh di dalam dosa. Ya. Celah itu kalau masih saudara buka, karena ada kebencian, karena ada dendam, ada kepahitan, itu akan terus membuat iblis masuk melalui celah itu. Ada hatimu yang belum bisa dipulihkan. Ada hatimu yang belum bisa mengampuni keluargamu saat ini. Maka kita harus tutup celah dosa itu. Kita harus tutup celah itu agar iblis tidak bisa masuk, yaitu dengan kasih yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni keluarga kita? Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kita. Ayat ke-27 berkata, sehingga Ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Ya. Saudara bayangkan kalau saudara ada orang yang meminjam uang kepada saudara, kemudian tidak membayar dalam waktu yang lama, ya kan? Kemudian saudara sedang butuh uang itu, tapi dia nggak bayar. Apa yang kita rasakan? Kesal. Mungkin saudara kesal. Kadang-kadang yang minjamin bahkan lebih galak, ya kan? Ayo dong bayar dong utangnya. Saya lagi butuh nih. Dia minjamannya 1 juta, bayar dong. Saya lagi butuh 1 juta buat anak saya masuk sekolah. Apa sih? Utang segitu aja ditagih-tagih. Tenang aja ntar dibayar. Kalau ada uang juga saya bayar. Ya kan? Padahal udah setahun Sudah setahun gitu kan. Ya. Karena orang yang utangnya lebih galak daripada yang pinjam. Tapi hamba itu berutang 10.000 talenta, 1.320 triliun. Ya. Tapi firman Tuhan katakan tadi, Ia membebaskan dan menghapuskan utangnya. Raja itu menghapuskan utangnya 1.320 triliun itu. Hapus. Sudah dia lunas. Ya. Sudah dianggap lunas tuh 1.300 triliun itu. Sudah dibebaskan oleh raja itu kepada hambanya. Artinya Tuhan sudah melepaskan pengampunan kepada kita karena Dia mengampuni terlebih dahulu semua kesalahan dan dosa kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, maka seharusnya kita juga harus memberikan kasih Tuhan itu dengan mengampuni setiap kesalahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita juga harus melepaskan kasih itu kepada orang lain. Dia sudah mengasihi kita, sudah mengampuni dosa saudara yang begitu banyak, begitu besar, maka kasih itu juga harus kita berikan kepada orang lain. Itulah makna dari salib Kristus. Secara vertikal kepada Tuhan dan secara horizontal kepada orang lain. Makanya jangan pernah kita menahan kasih.
Tetapi firman Tuhan katakan lepaskanlah pengampunan, kasihilah satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saudara. Hamba yang berhutang itu sudah dibebaskan, sudah dihapuskan. Maka kita pun juga harus bisa mengampuni. Maka minggu ini, jika ada keluargamu yang menyakiti hati saudara, jika ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka, maka hari ini ampuni mereka. Lepaskanlah pengampunan. Minta pertolongan dari Tuhan untuk memulihkan hatimu. Minta kekuatan dari Tuhan untuk merekonstruksi hati saudara, untuk bisa mengasihi mereka kembali, agar bisa melepaskan segala luka batinmu yang lama, melepaskan dan menghapuskan segala memori-memori yang buruk tentang mereka. Dan hari ini hatimu akan dipulihkan. Kembali lagi mengasihi, kembali lagi berhubungan dekat sebagai keluarga yang harmonis dalam Tuhan. Kembali lagi hidup dalam persatuan kasih antar keluarga, antar pasangan, antar orang tua, antar saudara. Maka ketika ada pengampunan, berkat Tuhan juga akan turun di tengah-tengah keluarga itu. Amin. Maka pagi hari ini berikanlah pengampunan kepada setiap keluarga kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian selidika pujian hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai dan ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku,
dan kami. Haleluya. Kami dapat mengampuni di tengah-tengah keluarga kami. Hari ini Tuhan, biarlah kasih Tuhan nyata bagi kami. Amin. Kau buka hati kami, kau pulihkan hati kami, agar kami dapat mengampuni setiap keluarga anggota keluarga kami yang melakukan kesalahan. Kami akan mendoakan mereka, kami akan melepaskan pengampunan, dan hari ini hati kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Gabung. Haleluya. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Ya, kita tundukkan kepala, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah dipulihkan, kami diingatkan, kami dibimbing untuk oleh firman Tuhan, dan Engkau memberkati setiap kami. Firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi atau yang belum bisa memberi. Tuhan memberkati pekerjaan atau memberkati apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kami siap memberi dengan rasa ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberi, Bapak Saudara, kita akan pujian Allah itu baik sungguh bersungguh. Haleluya. Minggu depan kita akan beribadah seperti biasa di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Jam 7 pagi, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat streaming boleh datang bersama-sama dengan kita di GBI Sanga Kalakapu. Kita merasakan hadiran dan kuasa Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini di PDP Sanga kita di dalam doa syafaat. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Untuk kami yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan.
berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, sehingga pada pagi hari ini di ibadah pagi kami Tuhan, kami telah memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan pada saat pagi hari ini memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengajarkan kami terus untuk membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang membawa terang dan garam dunia di keluarga kami dan bagi keluarga-keluarga di sekitar kami, di luar. Kami percaya bahwa banyak keluarga yang akan mengalami pemulihan, pertobatan, dan jamahan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan membuka jalan, Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang memperlengkapi setiap keluarga supaya semakin lagi meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan pakai terus hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta muda yang asasi buat sebagai gembala sidang serta dengan istri dan anak, bungkus dengan kuasa darah-Mu supaya kemuliaan Tuhan terus Tuhan nyatakan, memajukan pekerjaan Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, memenangkan banyak jiwa dan segala yang diperlukan, yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan dengan baik. Tuhan juga berkati pekerjaannya dan juga apapun yang dilakukan, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan juga memberkati setiap kerinduan dan juga visi misi dan juga program kegiatan khususnya yang akan dilakukan oleh gereja untuk hari tempat ini, dan kami percaya semuanya dapat terlaksanakan dengan baik, tidak ada salah satu yang menjadi kekurangan. Kami percaya kasih karunia Tuhan nyatakan. Juga Tuhan berkati lingkungan di gereja di tempat ini. Kami percaya sekitar tempat ini banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kepada nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan dinyatakan. Memberkati bangsa dan negara kami, kota kami, Jakarta, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, dan juga seluruh jajarannya, bahkan ke gubernur, ke wali kota dan semuanya Tuhan. Kami percaya bangsa kami mengalami pemulihan, bangsa kami dijamah dan banyak orang-orang yang mengalami pertobatan. Untuk memberkati para hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia dan kemurahan Tuhan yang nyatakan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebelum kami pulang, kami akan terima berkat oleh hamba-Mu. Mari kita akan kedua tangan kita untuk menerima berkat. Ulama dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan